Subang, Jawa Barat. Ini merupakan kepadatan yang pertama kami dapatkan dan ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Dan ini merupakan prediksi yang telah dikemukakan oleh pihak Korlantas Polri terkait dengan H-4 maupun H-3 ini merupakan puncak arus mudik dari Lebaran 2025. Yang Anda saksikan ini adalah kepadatan kendaraan dari tol Subang, Jawa Barat, terutama tadi di kilometer 110. Hari ini pantauan kendaraan di tol Subang atau tol Cipali Subang padat. Kepadatan terjadi dari wilayah Indramayu akibat pengendara yang akan masuk ke rest area di kilometer 130. Sedangkan ekor kepadatan terjadi hingga kilometer 100 Kalijati Subang. Kepadatan arus mudik di tol Cipali mulai terjadi dari Kamis dini hari hingga siang hari ini. Dari arah Cikopo hingga menuju Cirebon, Jawa Barat. Hal ini dipicu adanya peningkatan volume kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan sejak malam tadi. Arus kendaraan padat merayap dan Anda bisa saksikan sendiri di layar bahwa kepadatan terjadi, bahkan kendaraan ini tampak sesekali terhenti. Selain itu dari informasi pengelola tol, titik kepadatan dimulai dari pintu masuk rest area kilometer 130 Indramayu. Sedangkan ekor kepadatan berada di kilometer 100 Kalijati Subang, Jawa Barat. Kepadatan ini diprediksi akan terus meningkat mengingat adanya intensitas ataupun peningkatan kendaraan pemudik dari arah barat menuju timur. Oke, kami telah terhubung dengan rekan Henry yang saat ini berada di tol Cipali Subang, Jawa Barat. Selamat siang, Henry. Henry? Siang, Juno. Ya, Henry, Bisa untuk mendengar suara? saat ini bagaimana pantauan Anda dan berapa panjang saat ini kemacetan yang terjadi di tol Cipali Subang, Jawa Barat? Ya, baik Juno dan juga saudara, dapat kami laporkan. Saat ini saya berdiri di titik kilometer 110 tol Cipali yang berada di jalur A atau yang menuju arah Cirebon. Saat ini kondisi kendaraan tersendat atau terhenti dikarenakan kepadatan arus yang terjadi sejak Kamis dini hari tadi hingga saat ini masih terus berlangsung. Seiring terus meningkatnya kendaraan yang melintas di jalur tol Cipali ini. Dapat kita lihat bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas di tol Cipali ini sesekali terhenti dan hanya bisa berjalan merayap, lalu kemudian terurai dan berjalan dan kemudian berhenti lagi. Hingga saat ini melihat dari kepadatan yang terus mengular panjang, pihak kepolisian rencananya akan melakukan rekayasa lalu lintas yakni dengan melakukan one way dan informasi yang kami terima dari kilometer 72 gerbang tol Cikatama hingga kilometer 414 Kalikantu. Namun semua itu menunggu diskresi dari pihak kepolisian. Dapat kami sampaikan juga bahwa beberapa saat yang lalu pihak Polres Subang telah melakukan sterilisasi di gerbang tol Cilamere Subang ini dengan mengeluarkan atau mengalihkan kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta untuk keluar di gerbang tol Subang dan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri, bisa melalui jalur arteri Pantura maupun jalur arteri yang melintasi Purwakarta, kemudian ke Cikampek, Rawang dan masuk lagi ke tol Jakarta Cikampek. Hingga saat ini dapat kita lihat di belakang saya, arus memang sesekali bisa mengalir, namun tidak sampai 5 menit kemudian arus kembali padat dan untuk jalur Cirebon menuju Jakarta
dapat kami sampaikan bahwa one way sudah diberlakukan dan beberapa kendaraan terlihat sudah melintas menuju arah Jawa atau arah timur untuk mengurai kepadatan di jalur utama atau jalur A yang biasa dilalui kendaraan menuju Cirebon. Saat ini untuk jalur Jakarta sudah dipergunakan untuk one way dan kendaraan-kendaraan sudah bisa melintasi untuk menuju arah timur. Juno. Ya, Hendri, untuk visual tadi kita melihat juga ini sudah diberlakukan one way, tampak sudah terurai. Tapi untuk yang kemacetan tadi itu sejak pukul berapa dan akhirnya polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan one way? Informasi yang kami terima bahwa kepadatan yang terjadi di tol Cipali ini terjadi sejak Kamis dini hari dan mengular panjang, dan pantauan kami pada Kamis pagi tadi bahwa kepadatan disebabkan atau bermuara di titik awal gerbang masuk rest area 130 Indramayu, dan ujungnya ekornya itu kepadatan berada di kilometer 100 Kalijati. Namun semakin siang ekor kepadatan itu semakin memanjang hingga ke wilayah Cipendei Subang kilometer 86. Dan saat ini dapat kita lihat bahwa kepadatan sudah mulai terurai secara perlahan, namun bisa diantisipasi oleh para pemudik juga bahwa kondisi saat ini di wilayah Subang diguyur hujan rintik-rintik sehingga jalanan menjadi licin, dan untuk para pengendara pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik agar berhati-hati. Untuk saat ini, apakah sudah ada antisipasi, terutama tadi diduga penyebabnya merupakan kepadatan menuju rest area KM 130, Hendrik? Ya, informasi yang kami terima dari pengelola tol Cipali bahwa pihak tol telah melakukan rekayasa lalu lintas di kilometer 160 sampai kilometer 169 dengan melakukan kontraflow secara lokal, dan rekayasa tersebut berhasil untuk mengurai kepadatan yang awalnya tidak bergurai, perlahan-lahan mulai terurai. Dan untuk di kilometer 130 sendiri, pihak kepolisian terus melakukan penguraian dengan mempersilahkan para pengendara yang berhenti di bahu jalan untuk melanjutkan perjalanan karena bisa mengganggu arus lalu lintas di belakangnya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, dan tampaknya saat ini rekayasa lalu lintas telah dilakukan dengan menerapkan sistem satu arah atau one way. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hendri Irawan dari KM 110 di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Dan saudara, untuk saat ini kami juga menampilkan situasi di Tol Cikampek Utama, yang saat ini sudah ada juga rekan Jihan Jufri yang saat ini memantau bagaimana terkait dengan pantauan di Tol Cikampek. Jihan, selamat siang. Jihan, untuk saat ini bagaimana pantauan kepadatan, terutama kemarin Korlantas menyatakan bila traffic counting sudah menuju di angka 6.200 ataupun 6.300 akan diterapkan kontraflow ataupun juga dengan one way. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, ini memang kondisi lalu lintas di kilometer 166 Cipali ini sudah mulai diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Dan ini diberlakukan baru saja tadi di sekitar 30 menit yang lalu begitu ya. Dan rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga nanti di exit tol Cipali di kilometer 188. Memang diberlakukannya one way ini melalui pertimbangan dari pihak kepolisian dan juga pengelola tol yakni Astra Tol Cipali, dikarenakan tadi ini juga sempat terjadi ketersendatan lalu lintas di sepanjang ruas tol Cipali ini yang mengarah ke arah Cirebon. Akhirnya untuk rekayasa lalu lintas berupa one way ini diberlakukan, tetapi
sebelumnya, ini di sekitar jam 9:10 pagi tadi hingga jam 10:05, ini juga diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow begitu ya, dari kendaraan-kendaraan yang ingin mengarah ke Cirebon ini bisa melalui lajur sebelahnya begitu ya. Dan memang penerapan kontraflow ini dipertimbangkan tadi untuk mengurai kemacetan yang sempat atau kepadatan lalu lintas yang sempat terjadi dari kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Lalu akhirnya kendaraan yang menuju ke arah Cirebon. Lalu akhirnya di arah sebaliknya kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini dialihkan ke exit tol terdekat, yakni ada exit tol Sumberjaya dan juga exit tol Kertajati. Memang di exit tol tersebut tadi sesuai dengan pantauan kami juga sudah ada ketersendatan begitu ya, ketersendatan lalu lintas dikarenakan memang nantinya kendaraan-kendaraan yang menuju ke Jakarta akan diarahkan melalui jalur biasa atau jalur arteri. Begitu Juno. Saat ini seperti apa kemudian pantauan Anda terkait dengan petugas di sana untuk mengalihkan arus ataupun menerapkan rekayasa arus lalu lintas dan juga kemudian mengarahkan untuk ke wilayah arteri? Ya, Juno dan juga saudara, tadi pada saat kami menuju ke kilometer 166 ini dari arah Cirebon begitu ya, menuju ke arah Jakarta, memang ada beberapa petugas yang sudah melakukan seperti pembersihan lalu lintas untuk penutupan jalan begitu ya. Salah satunya ini di kilometer 175 Sumberjaya, di kilometer Kertajati ini memang ada beberapa petugas yang berjaga dan juga menutup begitu ya akses untuk menuju ke jalan ke arah Jakarta. Akhirnya memang kendaraan-kendaraan yang menuju ke Jakarta ini kemudian diarahkan ke exit tol, salah satunya tadi seperti yang saya sudah sebutkan ke exit tol Sumberjaya di kilometer 175, lalu di Kertajati, exit tol Kertajati. Tadi juga kami melihat ada beberapa petugas yang mengambil traffic cone untuk kemudian menyelesaikan atau menyudahi kontraflow yang tadinya sempat dilaksanakan pada jam 9:10 hingga jam 10:05 di kilometer 162 hingga 169 tadi begitu ya. Lalu untuk kendaraan yang melintas menuju ke arah Cirebon, ini sesuai data terkini yang kami miliki dari pihak pengelola tol, yakni Corporate Communication Head Ardam Rafif, ini ada sekitar 30 ribuan kendaraan yang menuju ke arah Cirebon hingga jam 9 tadi begitu ya, dan ini memang meningkat angkanya jika dibandingkan di jam yang sama hari kemarin, dan peningkatannya ini terjadi di sekitar 28%. Rasionya pun bervariasi, kendaraan-kendaraan yang mengarah ke arah Cirebon ini kebanyakan memang tujuannya adalah kota-kota di Jawa Tengah begitu ya, seperti kota di Surakarta, lalu kota di Yogyakarta dan lain sebagainya. Kemarin juga sempat ada kunjungan dari pihak kepolisian, yakni dari Kapolda Jawa Barat bersama juga dengan Dirlantas, ini menyatakan bahwa sudah menyiapkan 390 pos pengamanan, dan memang tadi kami juga sempat melihat adanya pos-pos pengamanan yang memang ditempatkan di sejumlah tempat, salah satunya ini di rest area yang ada begitu ya, salah satunya di rest area kilometer 166 Cipali. Lalu untuk mengapa memang one way ini dilaksanakan, dikarenakan juga ini sudah memasuki periode puncak arus mudik begitu ya, yang diprediksi akan jatuh nantinya pada tanggal 28 esok hari hingga tanggal 30. Nah, memang ini juga bersamaan dengan cuti bersama yang diprediksi juga akan jatuh di tanggal 28 Maret mendatang ini.
Nah, untuk one way sendiri akan sampai kapan dilaksanakan one way tersebut? Ini jika kami tadi sempat berbincang dengan pihak pengelola tol, rencananya akan dilaksanakan dari hari ini begitu ya, seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya sudah diberlakukan one way tersebut hingga nantinya di tanggal 29 mendatang, atau untuk mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan jelang arus mudik, puncak arus mudik di tanggal 28 mendatang, begitu Juno. Baik, ini merupakan salah satu titik puncak arus mudik Lebaran 2025, yaitu tanggal 27 hari ini dan juga besok 28, dan terjadi peningkatan 28% hingga 30.000 kendaraan yang sudah memadati di wilayah Tol Cipali. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Jan Jufri dari Tol Cipali, Jawa Barat. Dan saudara, jelang puncak arus mudik Lebaran, Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk memecah kepadatan kendaraan. Salah satunya sistem kontraflow atau lawan arah lokal dari kilometer 109 hingga 132 dan di kilometer 162 hingga kilometer 169. Sementara rekayasa one way atau penerapan satu arah nasional di momen arus Lebaran 2025 akan dimulai besok. Ini cukup padat. Hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck, kami sudah melakukan kontraflow ya. Kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Parameter di radar kilometer 71 sudah cukup untuk dilakukan one way lokal. One way lokal itu sekarang clearance sudah selesai, kurang lebih 10 menit lagi sudah akan kami lepas dari kilometer 70. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Parameter untuk one way nasional itu rencana mungkin besok apabila ada bangkitan arus. Ya, tadi dari Korlantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho menyatakan bahwa arus one way nasional akan diberlakukan mulai besok, dan untuk saat ini one way lokal telah diterapkan di Tol Cipali, terutama di kilometer 70 hingga kilometer 188. Dan saudara, terkait dengan informasi breaking news pantauan puncak arus mudik 2025 akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Henry? Siang, Juno. Ya Henry, Bisa mendengar suara? saat ini bagaimana pantauan Anda dan berapa panjang saat ini kemacetan yang terjadi di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat? Ya, baik Juno dan juga saudara, dapat kami laporkan saat ini saya berdiri di titik kilometer 110 Tol Cipali yang berada di jalur A atau yang menuju arah Cirebon. Saat ini kondisi kendaraan tersendat atau terhenti dikarenakan kepadatan arus yang terjadi sejak Kamis dini hari tadi hingga saat ini masih terus berlangsung seiring terus meningkatnya kendaraan yang melintas di jalur Tol Cipali ini. Dapat kita lihat bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas di Tol Cipali ini sesekali terhenti dan hanya bisa berjalan merayap, lalu kemudian terurai dan berjalan dan kemudian berhenti lagi. Hingga saat ini melihat dari kepadatan yang terus mengular panjang, pihak kepolisian rencananya akan melakukan rekayasa lalu lintas, yakni dengan melakukan one way. Dan informasi yang kami terima dari kilometer 72 gerbang tol Cikatama hingga kilometer 400.
Henry? Siang, Juno. Ya Henry, Bisa untuk mendengar suara? saat ini bagaimana pantauan Anda dan berapa panjang saat ini kemacetan yang terjadi di Tol Cipali Subang, Jawa Barat? Iya. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pantauan puncak arus mudik Lebaran 2025 dan lalu lintas di ruas tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek kilometer 48 terpantau ramai lancar siang hari ini. Antisipasi kepadatan kendaraan menuju arah Jawa, rekayasa lalu lintas akan diterapkan mulai hari ini. Di antaranya kontraflow atau lawan arah dan juga satu arah atau one way dan juga penerapan ganjil genap plat kendaraan. Para pengendara diimbau untuk tidak berhenti terutama di sepanjang bahu jalan serta memanfaatkan rest area yang sudah tersedia di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek seperti rest area di kilometer 57. Kilometer 48 menjadi titik kerawanan yang perlu diperhatikan bagi para pemudik karena di wilayah ini merupakan pertemuan arus dari tol layang MBZ dan ruas tol Jakarta Cikampek yang berada di bawahnya. Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada 28 Maret esok hingga akhir pekan ini. Dan berdasarkan pantauan kami juga di tol Cikampek Utama, ini merupakan gerbang tol di mana akan menuju tol Trans Jawa, yaitu dari kilometer 70 hingga 414. Dari data Kementerian Perhubungan terkait dengan operasi ketupat 2025, sejatinya akan diberlakukan sejak pukul 14 hingga 24 malam nanti atau malam hingga 29 Maret dari tanggal 27 Maret. Namun demikian tadi di pukul 9 di kilometer 70 terutama di tol Cipali telah diberlakukan one way lokal demi mengurai kepadatan yang sudah terjadi sejak dini hari tadi. Untuk memantau situasi terkini di Cikampek Utama sudah ada rekan Nanda Aprilia. Nanda, untuk saat ini pihak kepolisian telah menerapkan one way terutama di kilometer 70 hingga kilometer 188 dan ini merupakan lebih awal terutama dari jadwal yang diberikan dari Kementerian Perhubungan melalui terkait dengan operasi ketupat untuk penerapan one way. Seperti apa pantauan Anda terutama di gerbang tol Cikatama?
Juno, benar sekali. Tadi sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70, tepatnya di gerbang tol Cikatama, untuk kemudian menuju ke Palimanan sampai dengan kilometer 188 ruas tol Cipali. Untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan one way ini sifatnya seperti apa dan apakah ini sudah disebut sebagai one way nasional, kita akan langsung tanyakan dan berbincang bersama dengan VP Corporate Sekretariat Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Paulo, yang sudah bersama dengan kami. Selamat siang, Mbak Ria. Mbak Nanda. Sehat? Sehat. Oke. Kita melihat akhirnya di tanggal 27 ini sudah diterapkan one way, Mbak Ria. Bisa dijelaskan sebenarnya one way ini sifatnya seperti apa? Apakah sudah bisa dikatakan ini sebagai one way nasional? Ya, jadi memang rekayasa lalu lintas itu sudah dipersiapkan sesuai dengan SKB, itu akan dimulai di tanggal 27. Untuk one way-nya, untuk yang dilakukan tadi per jam 11.45 itu dilakukan sebagai one way sepenggal atau sebagian dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188. Berarti untuk besok baru diterapkan one way nasional begitu ya, Mbak? Kalau melihat, jadi gini, penerapan one way itu memang melihat dari indikator-indikator dan pastinya Jasa Marga selalu siap siaga di lapangan atau di jalur ya, tapi ini melalui diskresi kepolisian. Kalau seperti tadi pagi kita lihat kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, memang untuk melerainya itu dengan cara one way gitu. Mungkin kita akan samaratakan persepsi dulu dengan penonton di rumah, Mbak Ria. Kalau untuk one way sepenggal, karena mengingat ini dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188. Tapi kalau untuk one way nasional artinya dari gerbang tol Cikatama menuju ke gerbang tol Kalikangkung, benar demikian? Ya, jadi kalau one way nasional itu memang biasanya dilakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Berarti kalau untuk persiapan one way nasional dari gerbang tol Cikatama untuk kemudian ke Kalikangkung, masih melihat apa dulu nih, Mbak? Ya, kita pasti melihat indikator kepadatan juga ya, titik-titik kepadatan dan juga diskresi dari kepolisian. Kalau melihat dari per kemarin gitu ya, untuk lalu lintas kan sudah sampai dengan 280.000 kendaraan kumulatif dari tanggal 21. Memang sudah menunjukkan adanya peningkatan kendaraan. Sudah meningkat setiap harinya dan besok adalah puncak arus. Kalau melihat dari eskalasi semua ini, Mbak, sampai dengan besok prediksinya ada berapa jumlah kendaraan yang akan melintas dari Jakarta menuju ke Palimanan melalui gerbang tol Cikatama? Ya, kalau melihat memang sampai dengan hari ini kan sampai dengan kemarin tuh ya ada sekitar 282.000 kendaraan, 72% yang meningkat. Kalau ditambah dengan hari ini dan besok sesuai dengan prediksi, jadi dalam satu hari tanggal 28 Maret prediksi kami itu bisa menerima kendaraan sampai dengan 102.000 kendaraan dalam satu hari. Itu merupakan prediksi puncak kami. Jadi ya bisa dirasakan bisa sampai dengan 400.000 kendaraan nantinya dalam periode tanggal 21 sampai dengan puncak tanggal 28 Maret. Mbak, balik lagi terkait dengan one way ini. Kalau melihat tadi, kenapa akhirnya mempertimbangkan one way dan belum memutuskan untuk melakukan kontraflow? Kenapa demikian? Ya, jadi bisa dipahami dulu gitu ya bahwa Jakarta Cikampek ini punya titik-titik kepadatan yang selalu kami sampaikan. Jadi di kilometer 47 yang merupakan pertemuan dari layang MBZ dan juga Cikampek Bawah. Kilometer 66 merupakan pertemuan dari Japek dan juga Purbalenyi. Itu merupakan titik-titik krusial yang kami harus pantau terus dalam hal pelaksanaan kontraflow. Sekali lagi ini berdasarkan diskresi kepolisian, seperti tahun lalu biasanya dilakukan kontraflow itu mulai start di kilometer 47 sampai dengan kilometer 65. Jadi nanti kita lihat apakah memang ini dibutuhkan ketika kepadatannya sudah mencapai indikator tertentu. Mbak, kalau misalkan melihat untuk jumlah tadi yang Mbak sampaikan memang ada kenaikan peningkatan begitu ya. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, bisa dikatakan ini masuk ke H-4 begitu ya Mbak di hari ini, dikatakan menurun atau meningkat justru Mbak? Jadi kalau kita lihat sampai dengan H-5 ya, karena datanya sudah full sampai dengan shift 3 gitu ya, sampai dengan H-5 ini ada minus sekitar 1-3%. Tapi ini bisa dipahami karena liburnya cukup panjang gitu ya, WFA udah dimulai dari tanggal 24, libur sekolah dari tanggal 21. Jadi memang terdistribusi dengan baik untuk lalu lintas yang melewati Cikampek Utama. Apalagi kami juga sudah memberikan stimulus seperti potongan tarif tol. Potongan tarif tol sampai dengan hari ini ya Mbak ya? Iya, sampai dengan hari tanggal 5, sampai jam 5 pagi tadi ya, betul. Tapi kalau misalkan untuk sifat nih potongan tarif tol nih Mbak, apakah ada kemungkinan untuk diperpanjang melihat jika nanti jumlah kendaraan cukup banyak atau seperti apa sih dari Jasa Marga? Untuk di arus mudik, kami memang memberikan potongan tarif tol atau stimulus itu ya, itu sampai dengan tadi pagi, tanggal 28 jam 5. Nah, besok ya, tanggal 28 jam 5 ya besok ya. Nanti kalau untuk arus balik itu akan di start lagi di tanggal 3 sampai tanggal 5 April jam 5 pagi juga. Dan dimulai lagi tanggal 8 sampai 10 April jam 5 pagi juga. Artinya ada 2 periode ya? Ya.
yakni arus mudik dan arus balik itu diselenggarakan 2 kali untuk arus balik. Nah Mbak, kalau melihat persiapan lagi-lagi memasuki puncak arus mudik yang akan dilaksanakan esok gitu ya Mbak, persiapannya sudah seperti apa? Apakah mungkin layanan operasional seperti apa yang mungkin akan dikerahkan begitu Mbak? Ya, di arus mudik ini untuk jalur Jakarta Cikampek gitu ya, bisa dilihat sejak shift 1 tadi kami sudah mengoperasikan 20 gardu yang menerima kendaraan dari barat menuju timur Trans Jawa. Secara normal, gardu yang beroperasi di Cikampek Utama dari 30 gardu dengan 15-15, jadi 15 entrance, 15 exit. Namun per tadi pagi sudah menyiapkan 20 gardu untuk menerima kendaraan. Nah, ini sama juga di jalur, kami sudah menyiapkan setiap petugas operasional untuk siap siaga ketika memang diperlukan adanya kontraflow. Dan yang pasti kami juga sudah berkolaborasi dengan seluruh pengelola rest area, dengan kepolisian. Jika memang ada kepadatan, pasti akan melakukan diskresi tentang buka tutup rest area. Berarti kalau untuk sifat one way sepenggal atau lokal ini akan diselenggarakan sampai jam berapa Mbak sifatnya? Biasanya akan melihat dari kepadatan terlebih dahulu Mbak Nanda. Jadi memang untuk diskresi kepolisian itu selalu melihat dari indikator. Nah kami menunggu sampai dengan saat ini. Kalau dilihat kan memang di belakang sudah mulai lengang gitu ya. Tapi kita lihat juga untuk awal ini yang menuju ke arah Cikampek, ke Palimanan ya. Nanti apakah memang diperlukan untuk menerus atau memang berhenti. Nanti kita menunggu dari diskresi kepolisian. Indikatornya berapa Mbak berarti kalau untuk di gerbang tol Cikatama untuk kemudian bisa menerapkan one way? Dari Jasa Marga, sebenarnya kami punya Jasa Marga Integrated System ya. Jadi ini yang digunakan juga kami kolaborasikan dengan kepolisian juga pastinya. Itu di kilometer 67 biasanya kalau sudah mencapai di angka 6.000 biasanya udah mulai untuk kita kolaborasikan lah. Apakah dimulai one way atau seperti apa? Lagi-lagi Mbak, kalau untuk ini kan one way ya sifatnya. Nah, sementara kalau dari arah Cipali untuk menuju ke Jakarta, ini dialihkan kemana ya? Karena kan sampai dengan kilometer 188 begitu ya Mbak ya? Jadi ada beberapa kemarin dilakukan rekayasa lalu lintas itu exit Plumbon 1 dan 2. Jadi petugas kami sudah siap siaga di sana begitu mendengar instruksi untuk dilakukannya one way sepenggal yang di Palikanci di ruasnya Jasa Marga Group itu ya, itu juga melakukan berbagai penyesuaian. Tadi pengendara dari arah Jawa menuju Jakarta itu ada yang dikeluarkan lewat exit Plumbon 1 dan 2. Berarti kalau untuk besok one way nasional diterapkan dari gerbang tol Cikatama menuju Kalikangkung, melihat lagi traffic countingnya betul ya Mbak? Betul. Siap, terima kasih sudah berbincang bersama kami Mbak Ria. Sehat selalu Mbak. Juno, itu tadi penuturan yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga Trans Jawa Tol terkait dengan skema one way sepenggal yang memang diselenggarakan saat ini diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikatama sampai dengan kilometer 188 ruas tol Cipali. Jadi sifatnya memang masih situasional melihat bagaimana nanti kepadatan dan jumlah kendaraan yang memang melintas. Karena tadi lagi-lagi untuk saat ini yang menjadi perhatian seiring mendekati puncak arus mudik yang jatuh di tanggal 28, dimulai dari tanggal 28 prediksinya ini semakin meningkat jumlah kendaraannya. Bahkan Juno dan juga saudara, kalau kami memantau dari hari ini sampai dengan 4 hari ke belakang, situasi 2 hari ke belakang ini jauh berbeda. Artinya sejak malam sampai subuh bahkan sampai siang hari ini sudah semakin padat. Artinya ini menjadi perhatian bersama khususnya baik itu Jasa Marga dan juga pihak polisi untuk kemudian bagaimana menerapkan rekayasa lalu lintas. Nah tadi pertanyaan di awal mengenai kenapa kemudian ini diputuskan untuk one way diselenggarakan sebelum dari SK yang sudah ditentukan. Bahkan Kakor sudah menyatakan one way nasional diselenggarakan di tanggal 28 karena lagi-lagi tadi saya mengutip disampaikan oleh Jasa Marga, pihak Jasa Marga Tol Trans Jawa bahwa melihat lagi dari jumlah kendaraan yang saat ini sudah cukup padat begitu untuk mengurai lagi sehingga membuat masyarakat atau pemudik yang hendak melakukan perjalanan agar bisa lebih aman dan juga nyaman. Apalagi Juno, kembali lagi satu hal lagi, kalau beberapa waktu terakhir dari tadi pagi sampai dengan siang hari kami melihat juga laporan khususnya di ruas tol Cipali ini cukup padat. Seperti ruas tol dari kilometer 188 begitu ya, mengular dan cukup panjang. Nah ini mengantisipasi tentunya dari pihak polisi agar tidak terjadi kemacetan atau kepadatan kendaraan yang cukup banyak lagi, maka dari itu dibuatlah keputusan untuk kemudian menerapkan one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188. Juno. Baik, perlu diperhatikan bagi para pemudik terutama nanti adanya penerapan one way nasional terutama pada tanggal 28 Maret besok di mana akan diterapkan dari agenda yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dari pukul 14 hingga 24.00 pada tanggal 29 Maret 2025. Dan saudara, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Tol Cikatama, Jawa Barat.
Dan saudara, informasi terkini terkait dengan puncak arus mudik akan kami hadirkan kembali setelah jeda hanya di Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan situasi pantauan puncak arus mudik, dan ini merupakan situasi di Pelabuhan Merak, Banten. Pada Kamis siang, Pelabuhan Merak, Banten terpantau normal. Beberapa petugas terlihat tampak mengarahkan pengendara yang masuk menuju dermaga yang sedang melayani penumpang.
Dari pantauan udara, kondisi Pelabuhan Merak masih terpantau normal. Tidak terjadi kepadatan ataupun antrean panjang baik dari kantong parkir maupun antrean memasuki kapal. 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, belum terlihat kemacetan di Pelabuhan Merak. Untuk saat ini, prediksi dari pihak ASDP bahwa puncak arus mudik akan terjadi di Pelabuhan Merak akan terjadi pada tanggal 28 Maret atau H-3 Lebaran. Dan untuk saat ini diprediksi akan ada 2.200 penumpang yang akan memadati Pelabuhan Merak, Banten. Dan untuk saat ini pantauan di Pelabuhan Merak tampak masih normal dan ini merupakan situasi di mana kendaraan yang akan menunggu masuk ke kapal. Dan saat ini ASDP telah menyiagakan 36 kapal atau telah menambah 10 kapal tambahan untuk melayani para pemudik terutama di Lebaran 2025. Saat ini sudah ada rekan kami Suara Anzani. Baik, tampaknya rekan kami belum dapat melaporkan untuk situasi terutama terkini di Pelabuhan Merak, Banten. Dan saat ini diprediksi akan ada 2.200 pemudik yang akan memadati Pelabuhan Merak, Banten yang diprediksi akan terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025. Untuk mengurai kemacetan terutama tidak saja saat berada di menuju pintu dermaga, pihak dari Jasa Marga terutama Tol Tangerang Merak Banten yang akan menuju Pelabuhan Merak, kendaraan yang melintas akan diterapkan ganjil genap sejak tanggal 27 Maret hingga 30 Maret. Terutama di Tol Tangerang Merak Banten kilometer 31 hingga 98. Berdasarkan Kementerian Perhubungan melalui kesiapan operasi Ketupat 2025, penerapan ganjil genap di Tol Tangerang Merak Banten di KM 31 hingga 98 akan diberlakukan sejak pukul 14 siang di tanggal 27 Maret hingga 30 Maret berakhir pada pukul 24.00. Dan saat ini kita akan beralih terkait dengan pantauan di Stasiun Rangkas Bitung yang saat ini mulai dipadati pemudik dari sejumlah daerah dari Jabodetabek. Pemudik mulai memadati Stasiun Rangkas Bitung Lebak, Banten. Pemudik didominasi dari daerah Jabodetabek menuju sejumlah daerah di wilayah Banten. Kepadatan pemudik terlihat di pintu masuk kereta lokal menuju Merak. Banyak pemudik yang menggunakan kereta hingga Rangkas Bitung untuk melanjutkan penyeberangan ke Pulau Sumatera menggunakan kapal laut. Bu, ini mau mudik apa gimana, Bu? Mau mudik. Oh, perjalanan dari mana ya, Bu? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau misalkan ini, Bu, selama di perjalanan tadi kondisinya gimana, Bu? Kondisinya sih sudah mulai ramai ya karena udah mendekati Lebaran. Jadi udah mulai ramai lah di perjalanan tadi. Oh, berarti selama di dalam kereta udah mulai ada kepadatan, Bu ya? Iya. Oh, udah mulai ramai atau ya? Iya. Hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Penumpukan kendaraan sejak kemarin masih terjadi hingga hari ini. Ini merupakan pantauan udara terutama di Terminal Kargo Gilimanuk, tempat penampungan sementara kendaraan pemudik sebelum menuju Pelabuhan Gilimanuk. Tempat ini berjarak sekitar 2,5 km dari pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Sejak pagi hingga siang hari, kendaraan pemudik terlihat menumpuk terutama di tempat ini. Penumpukan kendaraan pemudik juga terlihat di dalam pelabuhan. Para pemudik mengantre untuk masuk ke dalam kapal dan Koordinator Satuan Pelabuhan Gilimanuk, Balai Pengelola Transportasi Darat I. Nyoman Mardike menyatakan sejak kemarin arus pemudik di Gilimanuk telah melonjak tajam. Jika jumlah pemudik terus meningkat, BPTD berencana akan kembali menambah jumlah kapal yang beroperasi hari ini.
Ini masih tergolong padat, jadi kapal yang beroperasi saat ini 32 kapal. Jika masih ada pergerakan arus mudik sampai sore nanti, kemungkinan jika cuaca mendukung, kita juga akan menambah kapal lagi. Ya, dilihat dari pergerakan kendaraan mudik dari tadi malam, harapan kami sudah termasuk puncak arus mudik hari ini. Nanti pada tanggal sebelum Hari Raya Nyepi sudah mulai landai. Untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, sudah ada rekan kami, Gede Ardika, yang akan menyampaikan pantauannya. Selamat siang, Gede. Halo, selamat siang. Ya, Gede, untuk saat ini seperti apa terkait dengan kepadatan, terutama pemudik yang akan menggunakan kapal di Pelabuhan Gilimanuk, dan datanya seberapa banyak yang pemudik telah melakukan perjalanan hingga H-4 ini? Ya, baik, selamat siang. Saudara, memang arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk ini mengalami peningkatan, tren peningkatan sejak 2 hari kemarin. Namun yang paling terbanyak itu terjadi kemarin malam hingga pagi tadi, di mana antrian kendaraan mengular hingga sejauh hampir lebih dari 5 km. Dan seperti yang Anda lihat tadi, di Terminal Kargo Pelabuhan Gilimanuk, tepatnya 2,5 km dari Pelabuhan Gilimanuk ini, itu adalah tempat di mana kendaraan-kendaraan pemudik yang akan menuju Pelabuhan Gilimanuk itu ditampung sementara agar tidak terjadi kemacetan parah seperti itu menuju Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk yang ini jumlah pemudik yang ada di Terminal Kargo ini sudah mulai berkurang. Namun di dalam Pelabuhan Gilimanuk, saudara, kendaraan pemudik masih tampak memenuhi seperti itu, mulai dari dalam Pelabuhan Gilimanuk atau parkir dalam Pelabuhan Gilimanuk hingga di luar Pelabuhan Gilimanuk sejauh hampir 2 km seperti itu. Nah, hari ini, saudara, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Pelabuhan Gilimanuk sendiri dari kemarin itu mengoperasikan sebanyak 32 kapal. Nah, hari ini di puncak atau prediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk ini, BPTD melihat situasi yang ada, jika terjadi lonjakan hingga malam nanti akan menambah jumlah kapal yang akan beroperasi di lintas Gilimanuk Ketapang ini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Igede Ardike dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan saudara, ini merupakan pantauan terakhir dan juga terkait dengan puncak arus mudik, dan Korlantas akan terus melakukan operasi ketupat dan akan diprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 atau 28 Maret besok. Terima kasih atas perhatian Anda, dan ini merupakan akhir dari Breaking News Kompas TV. Saya Harjuno Pramudito pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.